Box to Box Media Network. Hai, saya Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana caranya mendisiplinkan diri agar kita bisa jadi orang yang konsisten. Di podcast kali ini saya menjawab satu pertanyaan yang masuk di DM Instagram saya dari Pipit. Instagramnya @rianinurfit, ya panggilannya Pipit nih username-nya. Nah, jadi dia bertanya seperti ini. Halo Bang Andreas, salam kenal, saya Nurfit. Saya suka sekali mendengarkan podcastnya Bang Andreas. Berharap Bang Andreas bisa share soal disiplin diri agar bisa konsisten, karena menurut saya untuk bisa konsisten itu sulit. Oke, buat kamu yang lagi dengerin podcast ini, bagaimana menurut kamu? Apakah disiplin itu sulit atau mudah? Ini yang akan saya bahas ya, gimana caranya agar kita bisa mendisiplinkan diri. Dan kalau bicara tentang disiplin, itu saya jadi teringat satu quote atau kutipan dari salah satu role model saya ya dalam public speaking, yaitu adalah Panji Pragiwaksono. Dia pernah mengatakan bahwa disiplin itu bukan mengekang, tapi justru membebaskan. Kalau kita bisa jadi orang yang disiplin, kalau kita mampu jadi orang yang disiplin, itu bukan berarti kita terkekang, tapi justru kita akan lebih bebas selanjutnya. Contoh, misalnya dalam kuliah gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang disiplin gitu, belajar, disiplin, ngerjain tugas, di akhir semester dia akan bebas gitu. Maksudnya nilainya bagus, ya udah dia bebas ngelakuin apa aja, santai, relax, karena nilainya sudah bagus. Tapi di sisi lain, kalau ada orang yang ketika menjalani perkuliahan itu dia males-malesan, dia nggak mau disiplin, nah justru di akhirnya nanti, itu justru dia akan jadi lebih terkekang karena harus misalnya remedial, harus mengulang, dan lain-lainnya. Jadi disiplin itu bukan mengekang, tapi justru membebaskan ya. Dan kalau dalam konteks pengalaman saya pun juga kurang lebih sama ya. Saya dulu juga lumayan disiplin, terutama dari karir gitu ya. Dari karir saya, hampir setiap weekend itu saya ikut training atau saya berelasi dengan orang lain, nambah networking, karena dulu saya punya goal untuk menjadi seorang trainer gitu. Dan saya baru merantau juga di Surabaya, dan mau nggak mau saya harus melakukan itu. Jadi ketika teman-teman saya, mereka happy-happy, mereka main futsal lah, mereka nongkrong, nonton, segala macam. Tapi saya memutuskan untuk tetap disiplin, tetap untuk melakukan apa yang perlu saya lakukan, untuk dikenal semakin banyak orang, partner dengan orang-orang yang lebih top, dan juga punya pengalaman memberikan training. Dan disiplin tadi justru membebaskan, dimana akhirnya dari pengalaman tadi, pengalaman saya belajar dari Pak Tung Desamoringin, guru saya, beliau adalah pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, itu kasarannya saya menuai buahnya itu saat ini gitu. Jadi ketika waktu itu saya apply kerjaan, itu saya ada nama Pak Tung karena pengalaman untuk jadi authorized trainer beliau itu menjadi sebuah kredibilitas, dan karena itu salah satunya saya bisa dapat pekerjaan yang saya inginkan. Jadi disiplin itu tidak mengekang tapi justru membebaskan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya untuk kita bisa jadi orang yang disiplin ya, agar kita bisa konsisten dan at the end of the day kita bisa mencapai goal kita dan kita jadi jauh lebih bebas. Nah, ada 2 step atau 2 langkah ya yang bisa kamu lakukan, dan ini yang saya pakai juga ke diri saya untuk mendisiplinkan diri saya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu why-nya atau kenapanya, karena itu adalah bensin buat kita untuk melakukan sesuatu ya. Meskipun kita tahu kita harus melakukan sesuatu, melakukan A, B, C ya, kita tahu nih itu kewajiban kita. Tapi kalau kita nggak punya alasan yang kuat kenapa kita harus melakukan itu, kita nggak akan ngapa-ngapain. Kita akan gitu-gitu aja kayak gitu. Kayak misalnya contoh, orang yang ngerokok gitu. Dia mungkin hanya tahu gitu ya, oh rokok itu nggak boleh. Tapi dia nggak punya alasan yang sangat kuat. Dan kebanyakan orang salah mengkaitkan pain atau rasa sakit. Jadi gini, biasanya orang-orang yang ngerokok, itu dia mengkaitkan kalau dia nggak ngerokok, itu nggak enak ya. Dan ngerokok itu enak. Dan akhirnya karena asosiasi tadi, akhirnya dia lebih memilih untuk ngerokok. Tapi di sisi lain, ada orang yang dia nggak ngerokok tapi dia suka olahraga gitu ya.
Kenapa? Karena dia mengkaitkan, wah kalau ngerokok itu bakal merusak diri kita gitu ya. Dan bisa jadi perokok pasif yang justru bisa membahayakan orang lain. Dan kalau nggak ngerokok dan hidup lebih sehat, itu jadi jauh lebih baik. Dan perbedaan asosiasi tadi, asosiasi rasa sakit tadi, itu justru akhirnya membentuk perilaku kita. Dan itu akhirnya membentuk diri kita. Nah, maka dari itu, kita harus tahu dulu nih, yang pertama, why-nya. Kenapa kita harus melakukan sesuatu? Kita harus mengkaitkan hal tersebut. Kalau kita nggak ngelakuin, itu rasa sakit. Dan kalau kita ngelakuin, itu menyenangkan. Oke. Jadi misalnya dalam konteks olahraga. Kalau misalnya banyak orang ini ya, yang malas olahraga. Kenapa? Karena mengkaitkan kalau dia olahraga, itu capek, itu nggak enak rasanya. Dan lebih memilih, lebih enakan depan TV, nonton Netflix seharian sambil makan dan lain-lainnya. Akhirnya badannya makin lama semakin besar gitu. Dan tapi sebaliknya gitu ya. Beberapa orang ketika saya tanya, kenapa kok dia senang olahraga? Begitupun juga diri saya waktu, terutama dulu ya, ketika SMA. Kenapa kok senang banget tuh, hampir tiap hari main basket? Karena yang ada dalam pikiran saya adalah saya mau main gitu. Main-main gitu, main basket. Jadi nggak terasa kalau saya lagi lari-lari, dribble sana-sini, nggak terasa capek. Karena di mindset saya adalah saya main-main. Terus ada orang yang suka olahraga, nge-gym, karena dia suka challenge dirinya untuk jadi jauh lebih baik. Jadi tergantung dari asosiasi tadi. Kita harus punya why yang kuat atau alasan yang kuat kenapa kita harus melakukan tersebut. Jadi kaitkan rasa sakit kalau kita nggak melakukan, tapi kaitkan juga rasa senang atau pleasure kalau kita melakukannya. Oke, jadi yang pertama adalah tahu why-nya dan bisa mengasosiasikan dengan tepat. Step yang kedua ya, step terakhir yang bisa kamu lakukan adalah, jadi gini, willpower atau kemauan atau dorongan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu dengan disiplin, itu ada batasnya gitu. Jadi kalau saya pernah baca, willpower itu bertahan hanya, dalam sehari itu hanya sekian persen lah, itu bertahan dalam diri kita. Jadi kalau kita mendisiplinkan, kita harus rutin nge-podcast, kita harus rutin bikin konten dan lain-lain secara disiplin, itu willpower-nya makin lama makin berkurang dan at the end of the day itu bisa habis dan akhirnya kita jadi malas ngapa-ngapain. Nah, terus gimana menghadapi kalau willpower kita ini terbatas? Nah, willpower atau kemauan kita terbatas, maka dari itu kita harus menggunakan willpower tadi untuk membentuk lingkungan kita, untuk mendukung kita untuk bertindak sesuatu atau memiliki suatu kebiasaan ya. Jadi kita gunakan willpower untuk membentuk lingkungan kita untuk mendukung sebuah perilaku yang ingin kita tanam. Misalnya contoh ya, kalau misalnya kita mau lebih rutin olahraga, ya udah kita siapin tuh misalnya baju olahraganya, sepatu olahraganya, sehingga ketika bangun pagi lebih mudah untuk dilakukan. Terus kalau misalnya waktu itu saya lagi rutin nulis gitu, di meja kerja saya udah ready gitu. Laptop saya terbuka, naskah-naskah yang udah saya coret-coret, saya sudah buka. Jadi lingkungan tadi mendukung kita untuk berperilaku tadi. Jadi nggak perlu nyiapin dulu segala macamnya, baru kita melakukan. Tapi dari awal kita udah menyiapkannya ya, sehingga memudahkan diri kita untuk melakukan hal tersebut. Dan ketika kita lebih mudah melakukan hal tersebut, kecenderungannya kita akan melakukan. Jadi, gunakan willpower kita yang terbatas untuk men-set up lingkungan kita. Ya, jadi mungkin 2 tips itu atau 2 step itu yang bisa kamu gunakan untuk mendisiplinkan diri. Yang pertama adalah kamu harus tahu why-nya dulu, kenapa kamu harus melakukan sesuatu kegiatan atau perilakunya apa. Kaitkan dengan pleasure atau kesenangan kalau kamu melakukannya, dan sebaliknya kaitkan dengan pain atau rasa sakit kalau kamu nggak melakukan. Dan step kedua, gunakan willpower-mu ya untuk men-set up lingkunganmu, untuk mendukungmu untuk berperilaku atau punya habit sesuai dengan yang kamu inginkan ya. Jadi lingkungan tadi akan mendorongmu untuk melakukan sesuatu kegiatan ya. Kamu siapkan semua, misalnya kalau kamu mau nge-podcast gitu, ya udah kamu siapin mic-nya, kamu siapin tempatnya, sehingga ketika misalnya kamu pulang kerja lebih mudah nih, kamu langsung duduk, atau pulang kuliah gitu ya, kamu langsung duduk, ya udah tinggal nge-podcast, tinggal bikin konten. Oke? Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi dan bisa menjawab ya pertanyaan dari Nurfit tadi. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa kasih bintang 5 di Spotify. Silakan masuk di profil saya. Kamu bisa tap di logo bintang dan kasih bintang 5.
agar semakin banyak orang yang bisa dapat manfaat, dan kamu juga bisa share podcast ini di Instastory, dan jangan lupa di tag @andreasbordes. Dan buat kamu yang saat ini mau bikin goal ya, kamu bisa cek di link di deskripsi. Di situ ada saya share goal setting worksheet di mana kamu bisa mulai setting goal, terutama saat ini kan lagi di awal tahun 2022, kamu bisa mulai bikin goalmu. Dan kalau kamu ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan juga kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast seperti pertanyaan dari Nurfit ini. Thank you semuanya udah dengerin. Sukses selalu buat kita semua. Never stop learning because life never stop teaching.